Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang sopir truk tronton yang sedang memperbaiki kendaraannya di Ogan Ilir tewas terlindas oleh truknya sendiri. Terlibat duel maut saat Idul Adha, seorang pria di kota Lubuk Linggau tewas mengenaskan akibat luka tusuk. Dua korban perahu cepat yang terbalik di Sungai Ogan, Kabupaten Ogan Ilir, dimakamkan keluarga. Dua korban perahu cepat yang terbalik di Sungai Ogan, Kabupaten Ogan Ilir, dimakamkan oleh pihak keluarga. Kasus ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Keluarga mengusung keranda yang berisi jenazah Jenny Karisa, salah satu seorang korban kecelakaan perahu cepat di perairan Sungai Ogan, Kabupaten Ogan Ilir, ke masjid untuk disolatkan. Selain keluarga, kerabat dan teman pelajar berusia 13 tahun itu juga hadir dalam prosesi pemakaman di Pemakaman Umum Desa Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Ilir. Jenny Karisa bersama rekannya Nazura Putri Balkis merupakan korban tewas yang ditemukan tim SAR gabungan. Jenazah dua pelajar ini ditemukan mengapung tidak jauh dari lokasi tempat perahu cepat yang tenggelam. Keluarga meminta pemilik kapal cepat bertanggung jawab karena tidak ada satupun dari penumpang yang menggunakan jaket keselamatan. Saya lihat kejadian kemarin, satu pun tidak ada yang memakai life jacket. Nah, itu artinya kelalaian dari mungkin dari pihak pengguna speedboat maupun mungkin yang pengguna speedboat. Hal yang seperti ini wajib memakai life jacket, ya, paling tidak meminimalisir kejadian yang seperti saat ini. Untuk pihak pengguna speed gimana Pak tuntutannya dari pihak keluarga? Ya, yang jelas dia harus bertanggung jawab dengan kelalaian ini, dengan kejadian ini. Karena yang namanya kita pemakai jasa, ya, dengan terjadinya kecelakaan ini dia harus bertanggung jawab dengan kejadian ini. Kecelakaan terjadi saat speedboat yang ditumpangi korban terbalik di Sungai Ogan, tepatnya di Desa Tebing Gerinting, Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir pada Selasa petang. Dalam musibah itu, 8 orang penumpang berhasil selamat, sementara 2 orang lainnya akhirnya ditemukan meninggal dunia. Pengemudi speedboat hingga kini masih dalam pemeriksaan Polres Ogan Ilir. Dedi Dewansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sebanyak 143 kepala desa se-Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima surat keputusan penyesuaian masa jabatan menjadi 8 tahun. Para kepala desa diminta lebih transparan dalam tata kelola keuangan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ratusan kepala desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu resmi menjabat selama 8 tahun. Surat keputusan atau SK perpanjangan jabatan ini diserahkan oleh penjabat Bupati Ogan Komering Ulu kepada 143 kades se-Kabupaten Ogan Komering Ulu di Batu Raja. SK perpanjangan masa jabatan kades ini menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dengan masa jabatan baru ini, diharapkan para kades dapat menuntaskan janji serta visi misinya pada saat pilkades lalu, sehingga dapat membangun desanya menjadi lebih baik. SK ini juga untuk memberikan kepastian kepada kades dan menjaga stabilitas kepemimpinan mereka di desa masing-masing. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu baru saja menyerahkan SK perpanjangan kades BPD dan menyerahkan NIPD kepada perangkat desa se-Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ini tidak ada nuansa politik apa-apa, memang ini sesuai dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyerahkan SK perpanjangan ini di kabupaten kota masing-masing. Sehingga hari ini kami tadi sudah sampaikan bahwa berkat kerja keras dari teman-teman PMD yang sekian hari ini sudah lembur untuk menyiapkan SK-nya, alhamdulillah hari ini selesai dan bisa kita serahkan kepada Kades BPD termasuk juga NIPD kepada perangkat desa yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ini tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita bisa memberikan kepastian kepada perangkat desa dan juga untuk menjaga stabilitas kepemimpinan Kades di desanya masing-masing sambil kita bisa memberikan waktu untuk mereka untuk menuntaskan mungkin ada program kegiatan yang selama ini belum terlaksana, belum tercapai. Dengan waktu 2 tahun ini mudah-mudahan tuntas.
Pemkab Ogan Komering Ulu meminta seluruh kepala desa untuk melakukan tata kelola keuangan desa secara profesional dan transparan. Apalagi dana yang diterima setiap desa cukup besar karena berasal dari bantuan dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan untuk desa. Dedi Riwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemerintah Ogan Komering Ulu Timur melepas rombongan Festival Sriwijaya ke-32 tahun 2024 yang akan berlangsung di Kota Palembang. Tahun ini, Pemkab Oku Timur mengirimkan 30 orang peserta yang akan berlaga di ajang tahunan tersebut. 30 orang peserta yang mengikuti Festival Sriwijaya ke-32 tahun 2024 dilepas pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di halaman Pemkab Oku Timur. Mereka diberangkatkan ke Kota Palembang dengan menggunakan bus. Para peserta ini diharapkan dapat memberikan yang terbaik dalam festival terbesar di Sumatera Selatan tersebut. Festival Sriwijaya merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengangkat nilai-nilai tradisional melalui sejarah Kerajaan Sriwijaya. Melalui ajang ini, diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal serta melestarikan seni budaya dari masing-masing daerah di Sumatera Selatan. Menyampaikan pesan kepada seluruh peserta kiranya tingkatkan sportivitas, kekompakan di dalam tim, baik tanggung jawab secara individu maupun kolektivitas masing-masing, sehingga kekompakan ini adalah awal dari meraih prestasi yang lebih baik. Itu karena menyangkut Festival Sriwijaya, tentu menyangkut seni budaya. Jadi pertunjukan kebudayaan, ada tari, ada lagu daerah, ada seni tradisional Oku Timur dan lain sebagainya. Untuk peserta sendiri Pak, yang diberangkatkan udah berjumlah berapa Pak? Ada 30 orang. 2 orang ya. Mudah-mudahan di dalam kegiatan ini karena kita ini berombongan, di situ tidak bisa kita individu. Kita harus saling komunikasi antara satu dengan yang lain, harus berkolaborasi antara pemusik dan penari serta penyanyi, sehingga kekompakan yang perlu kita jaga supaya untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Pada Festival Sriwijaya tahun 2024 ini, Pemkab Oku Timur menargetkan meraih juara pertama atau menyamai capaian pada tahun sebelumnya. Festival Sriwijaya ke-32 ini akan digelar di pelataran Monpera, Palembang, mulai tanggal 21 hari ini hingga 23 Juni 2024 lusa. Dedi Riwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jika pempek pada umumnya digoreng atau direbus, varian pempek yang satu ini mesti Anda coba, namanya pempek lenggang. Varian pempek terbaru ini terbuat dari adonan pempek dengan telur kocok yang kemudian dipanggang dengan wadah daun pisang. Penasaran? Mari kita coba pempek lenggang di kawasan 26 Ilir. Pempek Palembang beragam macamnya. Salah satu yang wajib dicoba yaitu pempek lenggang bakar. Karena pempek lenggang memiliki tekstur gurih dan empuk saat digigit. Saya coba telusuri sentra pempek di kawasan 26 Ilir Palembang. Di sini banyak varian pempek yang bisa saya cicipi. Pempek lenggang terbuat dari bahan utama seperti ikan yang dihaluskan, tepung sagu, telur, dan bumbu seperti bawang putih, garam, serta merica. Bahan-bahan tersebut dicampur menjadi adonan yang dibentuk dalam daun pisang. Cara membuatnya pun cukup mudah. Adonan yang dicampur masuk tekor atau wadah dari daun pisang. Beri kocokan telur lalu bakar hingga matang. Setelah matang, pempek lenggang disajikan dengan ebi kering. Tidak lengkap rasanya mencoba pempek lenggang tanpa cuko atau cuka dengan cita rasa pedas manis. Pempek lenggang menarik perhatian banyak pecinta kuliner di Indonesia. Kini tidak sulit menemukan rumah makan yang menyajikan pempek lenggang. Dengan rasa yang gurih dan tekstur kenyal, pempek lenggang merupakan hidangan menggugah selera. Setelah mencicipi pempek lenggang, dan ini ternyata rasanya enak banget. Aroma khas asapnya itu terasa karena mungkin ini cara membuatnya dipanggang dengan daun pisang. Kalau ke Palembang jangan lupa cicipi pempek lenggang di kawasan 26 Ilir. Muhammad Kadafi, Putra Kausar melaporkan dari Palembang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.